Ya, garis besar hari ketiga 2 Romawi. Meskipun subjek kitab 1 dan 2 Petrus adalah pemerintahan Allah, ini bukanlah fokus utama dan struktur dasar dari surat-surat kiriman ini. Segala sesuatu mengenai pemerintahan Allah harus membawa kita kembali kepada fokus utama dan struktur dasar surat-surat kiriman ini, yakni Allah Tritunggal sebagai kenikmatan kita yang penuh untuk melaksanakan ekonomi Allah. Amin. Jadi kemarin kita telah membicarakan mengenai pemerintahan Allah melalui menghakimi. Ya, apa yang kemarin kita bicarakan, banyak penghakiman yang Allah laksanakan, dimulai dari para malaikat terus berlanjut sampai akhirnya bumi bersih. Itu semua sebetulnya hanya yang tertampak dari luar, saudara-saudari. Yang tertampak dari luar tuh ya seperti itu, penghakiman. Allah begitu keras bertindak dan mendisiplin. Tetapi di balik semua peristiwa yang tertampak di luar itu, yakni penghakiman Allah, ada operasi dari Allah Tritunggal yang berfokus kepada penyaluran hayat. Ya. Kalau hanya ada penghakiman, pendisiplinan, tetapi kita lupa terhadap perkara penyaluran hayat, ya maka kita akan menjadi orang-orang yang memiliki takut akan Allah yang tidak kudus gitu. Kemarin kita membicarakan takut akan Allah tetapi dalam ketakutan yang kudus. Ketakutan yang tidak kudus itu adalah ketakutan kepada hukuman Allah. Itulah akibatnya kalau tidak melihat penyaluran hayat di dalam peristiwa-peristiwa penghakiman Allah. Banyak orang Kristen tidak melihat penyaluran hayat di balik penghakiman Allah, pendisiplinan Allah, sehingga hati mereka pahit. Ya, tidak ada pertumbuhan hayat, malah semakin keras. Jadi sangat penting untuk melihat fokus utama dari surat 1 dan 2 Petrus. Ya, jangan hanya melihat yang luarannya saja. Sebetulnya fokus utama dari semua penghakiman Allah itu adalah yang kemarin kita sebut sebagai pembersihan. Itu fokusnya. Tetapi mengatakan tentang pembersihan alam semesta itu juga masih luaran. Esensinya adalah perkara hayat. Karena itu di dalam rawatan pagi hari ini kita diperlihatkan untuk memperhatikan ayat-ayat yang ada kaitannya dengan hayat. Ya, di dalam 1 Petrus itu hanya ada 1,5 pasal yang berkaitan dengan hayat. Ya, juga termasuk pasal 5 ayat 10. Dalam surat 2 Petrus hanya separuh dari pasal 1. Ya.
yang berhubungan dengan hayat. Nah, dari ayat-ayat yang seperti apa? Saudara kita kan mengatakan di dalam Alkitab tuh seperti sebuah pohon ya. Dalam sebuah pohon itu akan ada batang utama, lalu ada ranting-ranting, dan ada daun-daun. Nah, di dalam Alkitab itu ada banyak ayat-ayat yang merupakan batang utamanya. Kemudian ada ayat-ayat yang seperti ranting-ranting kecil. Itu lebih permukaan sifatnya. Dan yang lebih lagi ada di permukaan tuh ayat-ayat yang seperti daun-daun. Yang harus kita perhatikan tuh adalah ayat-ayat yang merupakan batang utama ya. Kalau tidak nanti kita akan diombang-ambingkan gitu oleh perkara-perkara yang tidak penting ya. Tetapi perkara hayat itu bukan sekedar batang utamanya, itu lebih dalam lagi, yaitu getah kudus itu yang ada di dalam batang. Jadi lebih dalam dan lebih sulit untuk melihatnya gitu ya. Di dalam pelajaran hayat 1 dan 2 Petrus, saudara Lee mengatakan bahwa dia tuh sangat kesulitan gitu, untuk menemukan fokus utama dari surat 1 dan 2 Petrus. Karena memang perkara hayat itu sebagai ya bukan hanya sekedar batang utama, tetapi getahnya di dalam batang utama itu ya. Itu memang tidak mudah untuk dilihat. Tetapi kita bersyukur ya, hari ini kita diberitahu bahwa kita harus memperhatikan ayat-ayat yang berkaitan dengan hayat. Di dalam berdiskusi, sharing, ya jangan kita berdiskusi, sharing hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan hayat. Ya, nanti kita akan diselewengkan, tidak mencapai sasaran. Ya, jadi dari ayat-ayat yang berkaitan dengan hayat inilah kita bisa melihat fokus utama dari surat 1 dan 2 Petrus ya. Fokus utamanya adalah operasi Allah Tritunggal untuk membawa umat pilihannya ya menikmati hayat. Kalau di garis besar yang tadi kita baca tuh menikmati Allah Tritunggal ya. Tetapi menikmati hayat itu lebih real. Sasarannya apa? Sasarannya adalah keselamatan penuh. Apakah keselamatan penuh? Keselamatan penuh inilah apa yang kemarin kita sebut dengan satu istilah pembersihan. Jikalau Anda dibersihkan secara penuh, itulah keselamatan penuh. Ya, hari ini masih ada banyak unsur iblis. Kita perlu mengalami pembersihan sampai penuh. Inilah keselamatan penuh. Nah, sekarang marilah kita melihat fokus utama dari surat 1 dan 2 Petrus. Pertama-tama ada di dalam ayat 2 ya, 1 Petrus 1 ayat 2. Di sana kita akan melihat 3 hal. Ya, kalau di pembacaan hari ini 3 hal itu adalah 1, pengenalan dini Allah. Ya. 2, pengudusan roh. Dan yang ketiga adalah pemercikan darah.
Nah, ini istimewanya surat Petrus adalah ada banyak hal-hal yang tidak diungkapkan oleh Paulus, walaupun Paulus menulis paling banyak kitab-kitab, tetapi ada banyak hal yang tidak diungkapkan oleh Paulus, tetapi diungkapkan oleh Petrus. Ya, kalau poin yang pertama mengenai pengenalan dini Allah Bapa, yaitu Allah memilih kita dalam kekekalan yang lampau. Poin ini Paulus menulis lebih banyak, ya. Juga poin yang ketiga tentang pemercikan darah itu adalah penebusan. Seluruh Alkitab membicarakan ini. Tetapi poin kedua, ini keistimewaan dari tulisan Petrus tentang pengudusan roh. Ya. Karena itu di dalam rawatan pagi hari ini urutannya itu sepertinya terbalik, ya. Pengenalan dini Allah sih sudah benar, kita tahu ada di urutan yang pertama, tapi kan seharusnya, ya, menurut pemahaman umum yang kedua harusnya kan pemercikan darah atau penebusan Tuhan. Baru yang ketiga pengudusan roh, tetapi ini tidak. Pengudusan roh ditempatkan di urutan yang kedua, ya. Dan pemercikan darah atau penebusan Kristus itu ditempatkan di yang ketiga. Inilah keistimewaan tulisan Petrus. Mari kita periksa, ya. Karena itu saya akan lebih banyak menggunakan waktu untuk membicarakan keistimewaan tulisan Petrus di sini mengenai pengudusan roh, ya. Mengenai pengenalan dini Allah Bapa, kita sudah tahu, kita sudah dipilih sebelum alam semesta diciptakan. Tetapi kalau tidak diterapkan oleh roh, maka kita tidak akan dapat mengalami pekerjaan Bapa dan Putra. Tanpa penerapan roh, kita tidak dapat mengalami penebusan Putra. Ya. Itulah sebabnya kenapa menghujat Putra diampuni. Tetapi kalau menghujat roh itu tidak bisa diampuni. Karena rohlah yang menerapkan pekerjaan Putra kepada kita. Ya. Nah, mari kita melihat penerapan roh seperti yang dijelaskan oleh Petrus. Ya. Ayatnya itu kan berbunyi 1 Petrus 1 ayat 2 itu, ya, bahwa orang-orang yang dipilih oleh Bapa, dikuduskan oleh roh. Ya, supaya apa? Supaya taat kepada Yesus Kristus. Taat kepada Yesus Kristus di sini dalam hal apa? Bukan dalam hal memberitakan Injil, bukan dalam hal merawat kaum saleh, menyuplaikan Kristus, bukan. Pengudusan oleh roh, ya, atau penerapan roh itu agar kita taat kepada Kristus itu adalah untuk menerima Dia, gitu. Percaya ke dalam Dia. Itu maksud menerima percikan darahnya. Ya. Menerima percikan darahnya ini adalah pengalaman kita ketika kita baru saja percaya, gitu. Jadi pengudusan roh itu terjadi sebelum kita percaya. Ya. Nah, yang selama ini kita sadari, kita tuh percaya dulu baru dikuduskan, gitu kan. Tetapi di dalam surat 1 Petrus 1 ayat 2
ini istimewa. Paulus tidak menulis pengudusan roh sebelum percaya. Ya, tetapi Petrus menulis bahwa pengudusan roh itu terjadi sebelum kita percaya, saudara-saudari. Ini keistimewaan dari tulisan Petrus, dan masih banyak lagi poin-poin. Kalau Anda membaca pelajaran hayat 1 dan 2 Petrus, ya masih banyak poin-poin yang dimana Paulus tidak menjelaskan, itu dijelaskan dan dilengkapi oleh Petrus. Ya. Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa pertama-tama memang kita dipilih oleh Bapa. Tetapi sebelum kita percaya, Roh sudah bekerja untuk membuat kita percaya gitu. Jadi ketika bahkan sejak Anda di dalam kandungan, Roh sudah bekerja membimbing Anda, menguduskan Anda. Arti menguduskan di sini itu memisahkan, ya. Ini adalah pengudusan secara posisi, ya. Kalau pengudusan secara watak itu pengaliran hayat, ya. Itu terjadi setelah kita percaya. Tetapi pengudusan yang dimaksud di sini adalah pengudusan roh yang memimpin kita untuk taat kepada Yesus dalam hal menerima percikan darah, yaitu menerima keselamatan awal, yaitu percaya ke dalam Dia. Jadi pengudusan roh di sini di aspek posisi. Nah, selama ini kita yang menuntut, ya. Kalau yang nggak menuntut mungkin nggak tahu perbedaan pengudusan posisi dan pengudusan watak. Tetapi saya menganggap kita semua di sini saudara-saudari yang menuntut. Tapi walaupun Anda menuntut, Anda paham bahwa pengudusan itu beraspek dua, pengudusan posisi dan pengudusan watak oleh hayat. Ya, pengudusan posisi itu oleh darah, pengudusan watak itu adalah oleh hayat. Ya, Anda paham, tetapi mungkin Anda tidak menyadari kalau tidak membaca tulisan Petrus bahwa pengudusan posisi itu terjadi sebelum Anda percaya. Gitu. Ketika Anda percaya, saat itulah Anda dipindahkan posisinya dari luar Kristus ke dalam Kristus. Tetapi sebelum Anda masuk ke dalam Kristus, sebelum posisi Anda berubah, Roh sudah menguduskan Anda, memisahkan Anda. Ya, arti menguduskan secara posisi itu adalah memisahkan. Sedangkan menguduskan secara watak itu adalah baru menguduskan oleh penyaluran hayat. Nah, inilah saudara-saudari yang membuat saya tertarik, ya, untuk meluangkan banyak waktu melihat pengudusan secara posisi yang dilakukan atau diterapkan oleh Roh itu bahkan sebelum kita percaya. Baca baik-baik ya 1 Petrus 1 ayat 2. Di sana jelas sekali bahwa orang-orang yang dipilih oleh Bapa itu dikuduskan oleh Roh supaya, ya, supayanya di sini tadi sudah dijelaskan supaya percaya gitu. Ini adalah keselamatan yuridis gitu. Pengudusan yang bersifat posisi, ya. Dan urutannya di dalam pembacaan FKKP kita hari ini memang seperti itu. Ya, pertama pengenalan dini Allah Bapa. Ya. Kedua, itu bukan penebusan Tuhan atau pemercikan darah, tapi pengudusan roh dulu gitu. Baru yang ketiga tentang penebusan Kristus, yaitu pemercikan darah. Ya. Jadi saudara-saudari, pengudusan roh terjadi sebelum kita percaya. Ya, bagi saudara-saudari yang menuntut, mungkin ini akan membuat hati
Anda tertarik, ya. Ya, tetapi kalau bagi saudara-saudari yang tidak menuntut, ya apa istimewanya sih ini, gitu. Mungkin seperti itu. Tapi saya percaya kita semua adalah menuntut. Ya, inilah penerapan roh, saudara-saudari. Dan juga inilah maksud saudara kita mengatakan bahwa keselamatan penuh dari Allah itu digenapkan oleh penerapan roh. Ya, tanpa penerapan roh kita nggak bisa percaya. Tuhan Yesus sudah menggenapkan pekerjaannya. Ya, dia sudah mati di kayu salib. Tetapi tanpa penerapan roh kita nggak bisa percaya, gitu, kepada hasil pekerjaan Tuhan Yesus. Allah sudah memilih kita sebelum dijadikan, dunia dijadikan. Ya, sebelum alam semesta diciptakan. Tetapi tanpa penerapan roh, pemilihan Allah ini, ya, tidak bisa digenapi. Ya, itulah maksud Paulus di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13, bahwa kita diselamatkan itu di dalam roh. Ya. Ini dulu bingung baca ayat ini. Kan kita diselamatkan di dalam Tuhan Yesus, kok ini di dalam roh, gitu. Ya, jadi memang ada banyak sekali ayat-ayat yang sangat dalam, ya. Kita harus menemukan ayat-ayat ini. Dan kita bersyukur di pemulihan Tuhan kita dibawa masuk sampai ke kedalaman. Nah, sekarang saudara-saudari, sebelum kita melihat, ya, poin-poin selanjutnya tentang fokus dari surat 1 dan 2 Petrus, saya ingin, ya, membuat kita lebih tertarik kepada Alkitab, ya. Ya, tentang perkara penerapan roh ini harus kita lihat lebih dalam nih, saudara-saudari. Ya, yaitu pertama-tama Allah memilih kita sebelum alam semesta diciptakan. Ya. Kalau di pelajaran hayat Efesus, itu sebelum dunia dijadikan itu sebetulnya sebelum alam semesta diciptakan. Jadi ketika Allah masih sendirian, gitu. Betul-betul Allah masih sendirian, gitu, ya. Allah sudah melihat wajah Anda dan saya. Dia sudah tahu dan mengenali Anda dan saya. Ya, lalu ditandai, gitu. Ada pemahaman itu ditandai. Ya, ini ketika Allah masih sendirian. Belum ada alam semesta, belum ada para malaikat, ya. Di dalam hatinya, oh, dia sudah mendambakan Anda dan saya. Semua orang pilihan. Ya. Nah, kemudian di dalam waktu, ya, melewati banyak waktu, muncullah, ya, kita di mana? Di rahim ibu kita. Sebagai apa? Sebagai embrio di rahim ibu kita. Ya. Galatia 1 ayat 15, Paulus berkata, ya, sejak dia di dalam kandungan seperti itu, ya, Allah memisahkan aku, kata Paulus. Jadi saudara-saudari, ketika Anda muncul masih dalam bentuk embrio di dalam kandungan ibu Anda, ya, Anda itu sudah dipisahkan, ya. Anda itu sudah ditandai, roh sudah mulai menguduskan Anda, ya. Ini saya masih sedang berbicara tentang 1 Petrus 1 ayat 2, bahwa pengudusan roh terjadi sebelum Anda percaya. Ya, Galatia 1 ayat 15 ini, ya, satu-satunya ayat mungkin yang agak matching dengan apa yang dijelaskan oleh Petrus. Tapi Petrus menjelaskannya lebih jelas, ya. Paulus mengatakan roh memisahkan. Oh, mungkin tidak ada kata roh, ya. Allah memisahkan aku, gitu.
sejak aku masih dalam kandungan. Tetapi Petrus mengatakan bahwa itu dilaksanakannya oleh Roh, gitu ya. Nah, saudara-saudari, setelah ya dalam hal ini kita harus dirombak ya pemahamannya ya. Pemahaman yang tradisional itu adalah kita percaya dulu, gitu kan, baru dikuduskan, gitu. Ya mungkin kita sudah ditransformasi, kita paham ada pengudusan posisi, ada pengudusan watak, gitu ya. Tetapi tetap dalam pemahaman kita yang lama mungkin kita memahaminya kita dikuduskan secara posisi itu setelah percaya. Ya, tetapi hari ini kita harus menyadari tentang apa? Kedaulatan Allah, kemahatauan Allah, kekuasaan Allah. Ya, bahwa sejak Anda masih dalam kandungan, Anda itu sudah dikuduskan. Ya. Kita semua dapat bersaksi kok. Pengalaman kita, bagaimana kita diselamatkan, ya. Ketika kita setelah lahir, kita hidup, ya, di masa-masa anak-anak, remaja, pemuda, kemudian kita mengembara di bumi ini, ya. Anda dan saya saat itu mungkin tidak pernah memikirkan Allah. Tetapi pada suatu hari angin Roh itu meniup Anda dan saya ke suatu tempat, ya, ke suatu tempat yang kita sendiri mungkin tidak merencanakan, tetapi di sana kita mendengar pemberitaan Injil, ya. Kemudian Injil itu masuk, ya, diinfuskan ke dalam kita, menghasilkan iman di dalam kita, dan akhirnya ya apa yang sudah Allah rencanakan ketika dia masih sendirian, ya, dia memandang wajah kita di dalam penglihatannya, dalam kemahatauannya, itu terlaksana, diterapkan oleh Roh itu, ya. Itulah pekerjaan pemisahan yang dilakukan oleh Roh itu, bahkan sejak kita masih dalam kandungan ibu kita, saudara-saudari. Bahkan ya saya ingin membicarakan ini lebih dalam lagi. Saudara-saudari, betapa luar biasanya pekerjaan penerapan Roh, pengudusan Roh itu. Ya, kalau dari sudut pandang biologisnya, saudara-saudari, dari sekitar 15 sampai 120 juta sperma yang saling berlomba di dalam tubuh ibu kita, ya, mereka berlomba untuk masuk ke dalam satu sel telur. Ya, sejak saat itu kita ada di antara 15 sampai 120 juta sperma. Kita ada di sana. Roh telah memisahkan kita, membuat kita berhasil masuk ke dalam sel telur, ya, sampai akhirnya tadi kita terwujud dalam satu embrio di dalam rahim ibu kita. Itu semua pekerjaan penerapan Roh, saudara-saudari. Maksud saya membagikan perkara ini itulah untuk membuat Anda melihat dan takjub kepada Allah kita, Allah Tritunggal. Bapa memilih, Roh menerapkan, ya, Kristus melaksanakan penebusan. Semuanya ini harus menjadi sesuatu yang membuat
hati kita takjub. Jangan hanya secara dingin mendengar tentang pekerjaan Allah Tritunggal. Orang-orang sibuk berdebat tentang Allah Tritunggal, tetapi mereka tidak menikmati Allah Tritunggal. Kita menikmatinya, bahkan kita melihat lebih dalam, sehingga kita bisa takjub kepada kemahatauan Allah. Bagaimana Dia memilih sebelum kita dilahirkan, sebelum alam semesta diciptakan. Dan pada saat kita masih berbentuk sperma pun, Roh itu udah mulai bekerja, ya, memisahkan kita, membuat kita terlahir ke bumi ini. Semuanya itu adalah Allah yang berdaulat, Allah yang memerintah dengan satu tujuan, dengan satu maksud. Nah, setelah Anda melihat proses kelahiran Anda masuk ke bumi ini, apakah Anda masih mau mengabaikan tujuan Allah terhadap Anda? Apakah Anda masih mau mengabaikan sasaran Allah, hasrat hati Allah? Kenapa Allah melahirkan Anda ke bumi ini melalui ibu Anda? Apakah Anda mau acuh tak acuh lagi terhadap tujuan Allah bagi Anda? Anda itu begitu penting, sehingga ya, saya membayangkan saudara-saudari, begitu banyak, ya, 15 sampai 120 juta kalau saya baca di ilmu biologi. Semua sperma itu saling berlomba masuk, tetapi Roh menguduskan kita. Satu orang ini masuk ke dalam sel telur itu, menghasilkan kita lahir di bumi. Apakah Anda masih mau acuh tak acuh kepada ekonomi Allah terhadap Anda? Apakah Anda masih mau mengabaikan tujuan Allah atas hidup Anda? Saudara-saudari, semoga kita bisa melihat keajaiban perkara ini, dan kita bersyukur kita ada di bumi untuk menerapkan maksud dan rencana Allah. Ya. Jadi yang barusan diuraikan saudara-saudari itu semua masih fokus surat 1-2 Petrus di poin pertama, ya. Baru kita bahas di satu ayat, ya. 1 Petrus 1 ayat 2. Nah, untuk fokus dari surat 1 Petrus dan 2 Petrus yang lainnya, ya, itu adalah apa? Allah beroperasi untuk membawa kita ke dalam kenikmatan yang penuh akan Allah Tritunggal. Inilah yang ada di balik semua penghakiman Allah yang kemarin kita bicarakan. Semua penghakiman Allah itu hanya yang tertampak di luar. Di balik semua penghakiman Allah, Allah ingin kita menikmati Allah Tritunggal. Allah merampas barang-barang Anda. Allah melenyapkan kesayangan Anda. Allah merebut berhala-berhala Anda. Tetapi kita bisa bersaksi, di tengah-tengah kehilangan dan kerugian, justru kita bisa menikmati Allah Tritunggal lebih lagi daripada yang sebelumnya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Inilah fokus yang ada di balik penghakiman Allah atas kita. Kemudian fokus lainnya di kitab 1 dan 2 Petrus adalah, ya, kita bisa makan firman-Nya melalui semua penghakiman Allah. Ya, kenikmatan kita tadinya adalah dunia, hiburan-hiburan dunia, makan dan minum enak, ya, tetapi Tuhan membuat kita, menghakimi kita, mendisiplin kita, sehingga akhirnya kita bisa berlatih makan firman-Nya. Dan terus Allah mendisiplin kita, sehingga firman-Nya menjadi kenikmatan kita. Hasilnya apa? Fokus dari surat 1 dan 2 Petrus lainnya apa? Kita bertumbuh dalam hayat, ya. Fokus 1 dan 2 Petrus lainnya, kita ditransformasi oleh hayat. Dan akhirnya, ya, puncak dari fokus
surat 1 dan 2 Petrus adalah kita dibangun. Ya, kita bisa menjadi tempat kediaman Allah. Kita adalah batu-batu permata. Dibangun ya untuk memuliakan Allah, mengekspresikan Allah dalam satu bangunan korporat ya, di dalam alam kekal, langit dan bumi yang baru. Yerusalem baru itu adalah bangunan itu, saudara-saudari. Haleluya. Inilah fokus dari surat 1 dan 2 Petrus ya. Besok juga kita masih membicarakan perkara ini. Amin. Nah, sekarang saudara-saudari silahkan, waktunya masih banyak. Saudara-saudari yang jarang berbagi nikmat, yang belum pernah, ayo ya, menyeru nama Tuhan, sampaikan ya, silahkan saudara-saudari. Amin. Puji Tuhan. Silakan saudari yang mau sharing. Amin. Silakan. Amin. Ya. Dalam perkara ini ya, saya melihat bahwa sentralitas dari semuanya ada di dalam satu persona diri Allah yang dalam dirinya sendiri memiliki satu rancangan atas sesuatu yang Allah sendiri inginkan, dan di dalam keinginan dan rancangan dan rencananya itu adalah diantaranya ya selalu menciptakan alam semesta sebagaimana apa adanya yang kita lihat ya saat ini. Juga manusia, yaitu kita semua. Dan ketika kita berbicara tentang diri manusia, ya mungkin kita secara garis besar kelompoknya juga bisa hanya cukup memisahkan dua jenis manusia, ya, anak-anak Allah dan bukan anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah ini ya, yang tadi kita dapatkan, yang mungkin sebelumnya juga kita sadari bahwa bagaimana kita bisa menjadi anak-anak Allah. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini dipilih sebelum dunia dijadikan. Ya, ini merupakan satu kedaulatan Allah. Lalu berikutnya hal yang kita pahami, ya mungkin seseorang menyatakan imannya, mengekspresikan iman, mengekspresikan aspek kelahiran baru, momen-momen atau waktu-waktu kelahiran barunya itu ada yang di usia ya 20 tahun, ada yang di usia 50 tahun, ada yang di usia 70 atau 80 tahun menjelang akhir hayat, atau hanya beberapa hari menjelang akhir. Semuanya itu kita lihat dari apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini, itu suatu proses yang memang dipahami oleh umum adalah dipilih sebelum dunia dijadikan. Namun di dalam kehidupan kaum beriman ini bukan hanya sekedar pemilihannya saja untuk menjadi anaknya, tetapi ada kelengkapan lain yang Allah kehendaki. Kalau kita melihat memang dalam rencana Allah sejak sebermula sungguh
terkait dengan perkataannya. Marilah kita menciptakan manusia ini, yaitu menurut rupa dan gambar dirinya. Ya, saat ini kita sudah serupa dan segambar dengan dia, tapi belum dalam bentuk yang sempurna, masih dalam berproses. Karena di dalam proses perjalanannya, Tuhan juga di dalam kedaulatannya dan di dalam keagungan dan keadil benarannya mengizinkan ya satu makhluk ciptaan, yaitu malaikat, untuk memiliki satu kehendak bebas, di mana di dalam kehendak bebasnya ada sebagian malaikat yang jatuh, dan malaikat jatuh ini telah masuk ke dalam ciptaannya ini, sehingga menghasilkan ciptaan-ciptaan yang sudah tercemar ya dalam hayatnya ya. Ada hayat malaikat yang jatuh itu di iblis. Tapi sebelum dunia dijadikan, memang Tuhan sudah memilih ya, sebagian diantaranya oleh pengetahuan Tuhan ya, dalam bahasa Inggris yang disebutkan dengan istilah all knowledge, memahami sebelumnya. Jadi sebelum kita dilahirkan, sebelum kita ada, Tuhan sudah memahami terlebih dahulu kita itu seutuhnya seperti apa, dan oleh kedaulatan, adil benaran, kemahatauan, kemahakuasaannya semua kita ini dipilih. Tapi di dalam pemilihannya ini, kita pada hari ini melihat proses daripada aspek roh yang bekerja, yang membuat kita itu sesungguhnya menjadi orang-orang yang terpilih itu sendiri, khususnya di dalam perkara pengudusan ya, juga itu dipisahkan ya dari satu kelompok yang lainnya itu yang bukan anak-anak Allah. Dan pekerjaan pengudusan ini memang sebelumnya kita cenderung berpikir bahwa sesudah kita dilahirkan baru, lalu kita mendapatkan pertumbuhan oleh pengudusan ini, walaupun ini memang saat ini bekerja ya, khususnya pengudusan watak ya, tetapi bisa dikatakan pengudusan secara posisi ini itu sudah terjadi ya sebelum kita dilahirkan ke dalam dunia ini. Inilah perkara yang sangat penting ya. Memang seperti yang tadi sudah Diki sampaikan juga, karena begitu banyak orang Kristen, mungkin hal-hal begini sepertinya tidak terlalu penting dan perlu ya. Tapi memang bagi beberapa yang sangat menuntut perkara ini menjadi satu perkara yang krusial, apalagi di lingkungan tertentu itu kita bisa berhadapan dengan mereka yang sangat dalam tanda kutip teknikal sekali ya dalam aspek filsafat pemikiran untuk mendapatkan suatu kebenaran. Kalau mereka sampai masuk pada sedalam perkara ini, maka kita juga perlu memiliki pengetahuan dan pengenalan akan kebenaran ini ya, sehingga ya jika kebetulan kita berhadapan dengan situasi seperti itu, setidaknya barangkali kita memiliki kesempatan menyelamatkan mereka yang kritis dan tidak memiliki posisi yang sebagai orang-orang yang dilahirkan kembali pada saat ini, dan boleh jadi orang-orang yang dilahirkan kembali
oleh pengenalan daripada semua yang kita dapatkan pada pagi hari boleh dibagikan menjadi satu berita juga bagi kita, karena bagaimanapun juga firman Tuhan mengatakan bahwa pada akhirnya kita semua itu perlu memiliki pengetahuan yang benar akan firman Tuhan, semuanya sama. Ya inilah apa yang kita dapatkan pada pagi hari yang sungguh menjadi berkat buat kita semua, ya bagi saya pribadi juga. Amin. Puji Tuhan, saya lanjut persekutuannya Saudara Michael ya. Saya juga terjamah perkara pengudusan posisi yang Tuhan kerjakan sebelum kita ini ditebus ya, menerima penebusan melalui percaya kemudian dibaptis ya. Ini seperti anak yang hilang itu juga seperti wanita yang mencari dirham yang hilang itu. Dia mencari dirham yang hilang itu supaya dia mendapatkannya untuk memilikinya kembali. Puji Tuhan ya, ini perkara penebusan posisi kita sebelum dia melakukan lebih lanjut lagi keselamatan lengkap kita, yaitu penebusan watak secara hayat Allah ke dalam kita, dalam keselamatan kita. Puji Tuhan, terang yang lain yang saya dapatkan adalah perkara fokus dari surat 1-2 Petrus ini. Saudara, kita mengetahui dari kemarin ya bahwa dalam surat 1-2 Petrus ini ada pemerintahan Allah yang dilaksanakan melalui penghakimannya. Tapi ternyata fokus dan strukturnya adalah hayat ilahi itu sendiri yang disalurkan kepada kita sebagai kekuatan ya, sebagai hayat, sebagai segala sesuatu supaya kita bisa menerima penghakiman atau penanggulangan Allah untuk memurnikan kita. Puji Tuhan, kebenaran ini kiranya terus membawa kita maju, saudara ya. Bukan kita hanya melihat penghakiman yang membuat kita sepertinya menderita, tetapi ada supply ya, sebagai fokus ekonomi Allah hari ini untuk digenapkan ya, yaitu hayatnya sendiri yang terus bisa kita nikmati supaya kita di dalam segala sesuatu bisa bekerja sama dengan Allah dalam Allah menggenapkan rencananya, yaitu menguduskan kita, memurnikan kita seperti kehendaknya ya, yang menciptakan kita ini bagi kemuliaannya sendiri. Amin, puji Tuhan. Amin ya, puji Tuhan. Terima kasih saudari-saudara ya yang sudah bagi ya. Memang berita pagi ini tuh banyak sekali ya ayat-ayatnya, jadi perlu pelan-pelan ya, juga sabar untuk menikmati per-ayatnya itu. Tapi yang saya dapatkan pagi ini adalah saya sangat bersyukur pada Tuhan ya. Kadang-kadang kita menikmati firman Tuhan, kita ya baca lewat begitu ya. Tapi tadi pagi dalam pembahasan saudara kita membawa kita benar-benar memiliki rasa syukur kepada Allah ya. Kadang-kadang dalam kelahiran kita sebagai manusia pun saya merasa ya beginilah saya sudah dilahirkan gitu ya. Tidak merasa memiliki sesuatu yang sangat gimana ya. Tapi melalui apa yang dibawakan saudara kita membawa kita tuh benar-benar merasa wow ya, puji Tuhan ya. Masih kita di dalam perut orang tua kita saja Tuhan sudah memilih kita ya. Di antara begitu banyak ya umat manusia. Nah hari ini saya merasakan Tuhan, saya ini tidak merasakan saya ini sebagai manusia yang bagaimana ya. Saya merasa saya tidak hebat atau bagaimana ya. Tapi hari ini fokus saya adalah saya bersyukur ya. Karena di antara beribu-ribu bahkan puluhan miliar ya saya bisa dipilih. Itu adalah satu anugerah. Dan hari ini kita juga kembali diterangi ya. Kemarin kita masih menikmati tentang penghakimannya. Nah, saya juga menikmati satu sisi memang berita itu membawa saya juga kembali ya. Memiliki rasa takut bagaimana dikatakan kita ini masih menumpang di bumi ini ya. Jadi kadang-kadang saya juga merasa kita ini membaca tapi kurang menghayati ya. Sehingga kita merasa ya kita tinggal di dunia ini semau-maunya kita. Tapi ketika kita membaca ayat kemarin ya bahwa kita ini
hanya menumpang ya di bumi ini, jadi kita perlu memiliki rasa takut. Banyak sekali yang kita dapatkan kemarin. Namun hari ini juga kita kembali diteguhkan lagi ke saya ya. Kita tidak hanya melihat luaran saja ya, bagaimana penghakiman itu, apakah kita menjadi sangat menderita karena penghakiman itu ya. Satu sisi ya memang kita merasa menderita ya ketika dihakimi ya. Seperti yang saudara kita katakan, mungkin apa yang menjadi kesenangan kita dirampas ya, segala sesuatu yang menjadi kesenangan atau yang menjadi sesuatu yang kita dambakan ya, semuanya itu dirampas. Pada saat kita kehilangan itu pasti kita merasakan sangat menderita ya. Nah, kita hanya merasa itu, apakah itu satu penghakiman yang membuat kita hanya menderita begitu saja. Tetapi ketika kita nikmati pembahasan dari saudara kita dan kita membaca ya, di garis besar dikatakan ya, Allah Tritunggal yang memberi tenaga beroperasi dalam ekonominya untuk membawa umat pilihannya ke dalam kenikmatan yang penuh akan Allah Tritunggal. Nah, disinilah saya merasakan ya sangat diterangi ya, ketika kita mengalami penderitaan, apakah kita hanya merasakan penderitaan terus membawa kita menjadi lemah, atau bahkan kita merasa Tuhan, saya percaya Tuhan kok hanya menderita saja, kemudian kita menjadi tawar hati. Tetapi ketika kalau kita benar-benar memiliki satu pengalaman, kita menikmati sungguh-sungguh, ternyata Allah Tritunggal di dalam penderitaan itu, dia memberikan kita tenaga ya, sehingga bisa membawa kita pada satu kenikmatan yang penuh akan Allah Tritunggal. Sungguh ini adalah satu pengalamannya. Mungkin ketika kita memiliki satu kehidupan yang enak, situasi yang menyenangkan, mungkin kita tidak akan memiliki satu kesempatan atau satu waktu yang begitu indah dengan Tuhan ya. Tetapi ketika kita dalam situasi tidak berdaya mungkin ya, mau tidak mau kita harus kembali kepada Allah. Disitulah kita memiliki satu pengalamannya, bagaimana sungguh Allah yang beroperasi di dalam diri kita itu memberikan kita tenaga. Sehingga kita dalam situasi yang sangat tidak nyaman pun, kita memiliki satu kenikmatannya. Sehingga kita merasakan, disitulah Allah memberikan kita anugerah ya. Karena inilah dia membuat kita memiliki satu kekuatan untuk menghadapi setiap situasi. Karena ada satu juga perkataan di dalam Petrus 5 ayat 10 itu sangat luar biasa dikatakannya. Dan Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi kita membaca ini sungguh ya, dalam penderitaan kita itu semua adalah kemarin dikatakan untuk pembersihannya. Satu sisi kita merasakan Tuhan kok penanggulangannya seperti ini, penghakimannya begini, sakit ya tidak enak. Tetapi kalau kita menikmati sungguh-sungguh bahwa setiap penghakiman itu adalah untuk membersihkan kita, maka kita akan memiliki satu sukacita ya, tidak lagi merasakan oh Tuhan kok ini sangat menderita, ini sangat menyakitkan. Tetapi di dalam penderitaan itu kita menyadari bahwa penderitaan itu adalah penghakiman untuk menguduskan kita, supaya kita semuanya nanti itu tidak perlu lagi yang menghadapi satu penghakiman setelah kita mati ya. Amin, puji Tuhan. Ini saya merasakan sangat bersyukur melalui berita pagi ini juga membuat saya untuk lebih sungguh-sungguh lagi ya menikmati. Karena seperti saudara Michael katakan tadi, kita tuh perlu memiliki pengalamannya. Kalau kita tidak mengalami, kita pasti tidak akan merasakan apa. Amin, puji Tuhan. Amin. Karena waktu ya, kita berdoa ya saudari. Amin. Tuhan, sungguh Amin. betapa dalamnya kekayaan iman dan pengetahuan daripada Engkau ya Tuhan. Amin. Sungguh tak terselidiki ya Tuhan. Amin. Amin. Sungguh ya Tuhan. Amin. Ya. Sungguh tak terselami jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Ya.
sesungguhnya ya Tuhan, siapakah yang mengetahui pikiran-Mu ya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, sungguh agung segala sesuatu yang Kau kerjakan. Amin. Sungguh adil benar segala sesuatu yang daripada-Mu. Ya. Oh Tuhan Yesus, kami sadar segala sesuatu adalah dari Engkau. Amin. Engkau dan kepada Engkau ya Tuhan. Amin. Ya. Oh, sungguh bagi Engkau kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oh Tuhan Yesus, bawalah kami Tuhan Ya. masuk ke dalam rancangan-Mu itu. Amin. Amin. Engkau yang sungguh tak tersedih dan tak terselami. Ya Tuhan. Tapi membawa kami untuk boleh berbagian di dalam Amin. Amin. di dalamnya untuk mencapai apa yang Engkau rancang dan maksudkan ya Tuhan. Amin. Engkau memberikan semuanya jalan itu kepada kami untuk dapat kami Amin. tempuh Tuhan. Kami ini adalah sungguh batu-batu hidup bagi pembangunan suatu rumah rohani Tuhan. Oh Tuhan Yesus, oleh karena itu ajarlah kami, latihlah kami ya Tuhan, Amin. agar kami boleh mencapai apa yang menjadi rancangan dan tujuan-Mu di Amin. zaman ini. Amin. 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 Terima kasih saudari. Terima kasih saudara-saudari. Saudara Diki, saudara Michael, saudara-saudari semua. Amin.